wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat melakukan presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriya Yusuf selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini yang akan dilakukan kelompok kami, yakni kelompok 3 dengan judul materi penerapan metode Box-Jenkins. Adapun anggota kelompok kami yakni Definisi Box-Jenkins. Metode Box-Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode ini menggunakan nilai di masa lalu sebagai variabel dependen dan variabel independen diabaikan. Metode Box-Jenkins memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan pada data yang tidak stasioner dan dapat digunakan pada semua pola data. Model ini melakukan pengamatan secara berkesinambungan terhadap variabel yang terdiri dari waktu yang sama seperti tiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Proses peramalan dengan metode ini dikenalkan dan dikembangkan oleh Gabe Box dan GM Jenkins pada tahun 1960-an. Selanjutnya, notasi dalam Box-Jenkins. Notasi yang terdapat dalam metode Box-Jenkins adalah ARIMA, di mana P derajat autogresif AR, D derajat perbedaan diferensial atau D, V derajat rata-rata bergerak MA. Selanjutnya, teknik dalam Box-Jenkins. Terdapat 4 teknik model dalam Box-Jenkins. Pertama, model autoregresif. Autoregresif adalah suatu bentuk regresif tetapi bukan yang menghubungkan variabel tak bebas, melainkan menghubungkan nilai-nilai sebelumnya pada time lag atau selang waktu yang bermacam-macam. Jadi, suatu model autogresif akan menyatakan suatu ramalan sebagai fungsi nilai-nilai sebelumnya dari time series tertentu. Model autogresif AR dengan order P dinotasikan dengan AR. Model dalam Box-Jenkins yang kedua yaitu model rata-rata bergerak atau moving average, yang mana biasa dikenal sebagai MA. Model rata-rata bergerak atau MA yaitu meramalkan nilai YT berdasarkan kombinasi kesalahan linear masa lampau yang mana bisa disingkat sebagai lag, atau dapat dirumuskan seperti yang tertera di samping saya, di mana YT yaitu variabel dependen, ET-1, ET-2, ET-Q yaitu variabel bebas, lag dari residual, W0, W1, WQ yaitu bobot ET residual, I yaitu tingkat MA atau derajat rata-rata bergerak. Nilai Q dalam rata-rata bergerak menunjukkan model MA. Model MA1 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 001 seperti ini. Adapun model MA2 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 002 seperti ini. Selanjutnya, teknik model dalam Box-Jenkins yang ketiga yaitu model autoregresif rata-rata bergerak atau biasa dikenal sebagai ARMA. Model autoregresif moving average atau ARMA merupakan suatu kombinasi dari model AR dan MA. Model AR, MA, ARMA mensyaratkan bahwa data deret waktu yang diamati mempunyai sifat stasioner. Data deret waktu atau time series dikatakan stasioner jika memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika data deret waktu mempunyai rata-rata. Yang kedua, jika data deret waktu mempunyai varian. Dan yang terakhir yaitu
jika data deret waktu mempunyai koevarian yang konstan. Model autoregresif integrasi rata-rata bergerak atau ARIMA. Model dengan data yang stasioner melalui proses diferensial disebut dengan model autoregressive integrated moving average atau biasa disingkat dengan ARIMA. Model ARIMA dapat ditulis dengan persamaan seperti yang tertera di layar. Notasi model ARIMA ditentukan oleh jumlah periode variabel independen, baik dari nilai sebelumnya dari nilai variabel dependen maupun nilai residualnya. Selanjutnya yaitu asumsi dalam box Jenkins. Yang pertama, data deret waktu yang akan dianalisis dan diramalkan bersifat stasioner. Secara intuitif, data dikatakan stasioner jika data berfluktuasi secara random di sekitar nilai rata-ratanya. Yang kedua yaitu nilai rata-rata dari variabel yang diteliti berfluktuasi di sekitar nilai nol yang tetap. Penerapan metode box Jenkins yaitu penerapan dalam box Jenkins prosedur pembentukan ARIMA. Metode ARIMA berbeda dari metode peramalan lain karena metode ini tidak mensyaratkan suatu pola data tertentu, sehingga model dapat dipakai untuk semua tipe pola data. Metode ARIMA akan bekerja baik jika data dalam time series yaitu digunakan bersifat dependen atau berhubungan satu sama lain secara statistik. Secara umum, model ARIMA ditulis dengan ARIMA P, D, dan Q, yang artinya modal ARIMA dalam derajat AR, P, derajat pembeda D, dan derajat MA, P. Adapun langkah-langkah pembentuk model secara instantif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi model. Yang kedua, penaksiran parameter. Yang ketiga, pengujian parameter. Yang keempat, pemilihan model terbalik. Dan yang terakhir, peramalan dengan model ARIMA. Adapun materi terakhir pada penerapan metode box Jenkins yaitu dasar-dasar analisis box Jenkins Center. Yang pertama itu koefisien akselerasi atau acceleration factor atau AFC dengan rumus yang bisa teman-teman lihat di depan saya. Koefisien korelasi perlu diuji untuk menentukan apakah secara statistik nilainya berbeda secara signifikan dari 0 atau tidak, yaitu dengan cara bisa teman-teman lihat di depan saya yaitu SE RK sama dengan 1/akar N. Adapun dasar-dasar yang kedua yaitu koefisien akselerasi parsial atau correlation factor atau PEG, yaitu korelasi antara XT dengan XT tambah K dengan mengabaikan ketidakbebasan XT tambah 1, XT tambah 2 sampai dengan XT tambah K kurang 1, sehingga XT dianggap sebagai konstanta. XT sama dengan XT, T sama dengan T tambah 1, T tambah 2 sampai dengan T tambah K kurang 1. Dengan rumus bisa teman-teman lihat di depan saya, P dalam kurung KK sama dengan koordinat dalam kurung XT tambah KL XT tambah 1 sama dengan XT tambah 1, XT tambah 2 sampai dengan XT tambah K kurang 1 sama dengan XT tambah K kurang 1. Itulah tadi materi dari penerapan metode box Jenkins. Saya kembalikan ke moderator.
Itulah tadi presentasi kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu metode Box-Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode ini menggunakan nilai di masa lalu sebagai variabel dependen dan variabel independen diabaikan. Metode Box-Jenkins memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan pada data yang tidak stasioner dan dapat juga digunakan pada semua pola data. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.